temennya nggak bisa narik, baby membantu. Kira-kira bisa nggak kalau lihat tebak, kira-kira yang kesangkut tuh bisa bebas lagi nggak? Hah? Bisa ya? Belum ya, di cerita ini belum. Tapi belum ceritanya ini tersangkut, belum selesai. Teman-temannya yang lain pada banyak yang minta tolong. Karena apa? Di sekitar baby itu banyak beruang-beruang lain yang sedang banyak masalah. Nah, anak-anak ngerti masalah? Banyak yang gak ngerti. Kalau orang tua itu ngerti, papa mama ngerti. Banyak masalah. Kalau anak-anak kecil nggak ngerti masalah. Tapi ngertinya siapa yang ngerti kalau lagi lapar pengen makan. Siapa kalau lapar kerasa, kalau lapar perutnya lapar. Siapa yang bisa ngerasain lapar? Oke. Siapa yang bisa ngerasain kalau marah, pengen marah-marah. Siapa yang bisa ngerasain marah-marah? Oke, ya bagus, kakak-kakak pembina juga bisa angkat tangan. Siapa yang pernah merasa sedih? Saya. Siapa yang pernah sukacita? Nah, siapa yang punya temen yang mencekno? Oh ya, oke, mencekno itu siapa yang punya temen itu yang menjengkelkan? Oh ya, saya juga punya. Ya karena kita masih hidup di dunia ya. Tapi siapa yang punya teman baik, punya sahabat baik, kayaknya kangen kalau nggak ketemu dia. Terutama kalau di Kingdom Kids. Saya kayaknya seneng kalau minggu mau ketemu teman itu. Siapa yang punya teman baik? Siapa? Oke. Siapa yang punya musuh di kelasnya? Angkat tangan. Oke. Yang angkat tangan itu anak yang jujur ya. Firman Tuhan katakan kita perlu belajar dari anak-anak. Ya, nah karena dunia beruang ini juga penuh seperti anak-anak tadi. Ada yang, coba lihat di gambar. Nih lihat. Nah ini lagi ngapain kira-kira? Lagi berantem, bagus. Apa yang ngomong berantem? Oh terus lagi berantem bener-bener. Oh enggak lagi mabuk, enggak. Enggak ada yang mabuk. Tapi lagi berantem. Terus ini coba tebak, ini lagi ngapain? Sakit ya, panas. Satu lagi, yang ini? Hah? Ini lagi begini. Aduh aku nggak bisa PR-nya, nggak bisa. Aduh yang tadi ngomong nge-lag otaknya itu bahasanya orang besar hebat juga ya. Cuman ini memang lagi minta tolong bantuan. Bisa nggak bantuin? Aku nggak ngerti. Next. Lagi ngapain? Coba. Oh nggak ada lagi. Ada lagi. Coba. Nah ini. Lapar. Aduh yang sini jawab terus ya. Hebat. Yang sini saya mau denger. Yang sini jawab. Next. Ini lagi ngapain? Ini. Sedih. Betul kelihatan kan. Lagi sedih. Ya. Nah oke. Sekarang. Oke. Satu lagi. Terakhir ini. Satu lagi. Jadi ini beruang, ini lagi ngapain? Enggak. Ini enggak lagi malas sekolah. Ini si baby ini karena tahu mau 17-an Agustus, jadi dia lagi ganti baju merah seperti kalian. Iya bener. Iya. Karena apa? Dia itu melihat teman-temannya semua ada yang sedih, ada yang lapar, ada yang bertengkar, ada yang lagi tadi nggak bisa bikin PR-nya, ya kan? Nah, jadi dia bilang, aku mau pergi ke seseorang yang bisa bantu, karena dia nggak bisa bantu. Dia lihat tapi nggak bisa bantu. Dia mau kemana? Coba gambar selanjutnya. Nah, ini dia. Dia mau pergi ke istana. Ya.
istana untuk ketemu siapa di istana? Betul. Itu siapa sih yang jawab? Pinter, manis sekali suaranya. Oke, bagus sekali, itu siapa namanya, hebat sekali. Iya, ya oke, raja ya. Nah, tapi karena mau menghadap raja, baby memutuskan untuk oke, aku mesti bawa hadiah. Nah, aku mau ketemu raja, jadi aku mau ketemu raja, aku mesti bawa hadiah. Tapi dia bingung bawa apa ya enaknya. Lalu di tengah jalan dia bertemu dengan binatang, coba tebak. Ini binatang apa nih? Karena jarang lihat di sini. Ini binatang apa? Oke, ya. Ini siapa yang bilang ini binatangnya namanya rakun. Iya, rakun. Iya, rakun ini. Dan ternyata di Indonesia ini memang nggak ada. Jadi kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa. Ini sejenis temennya musang, ya, sejenis. Iya, tapi ini rakun, di sini nggak ada. Dan binatang ini keren deh, kayak pakai kacamata, ya, gitu ya. Nah, terus dia tanya sama si rakun, oke? Nanti enaknya bawa apa untuk raja? Terus rakun bilang begini, nih rakun bilang gini, kamu tahu nggak? Raja adalah kesatria yang perkasa. Tahu kesatria itu apa? Oh ya, kesatria itu kayak seperti tentara yang pergi berperang. Jadi hadiahnya lebih baik kamu, nih si rakun bilang nih, saya kasih nih mending kamu bawa perisai. Nah oke, jadi bawalah si baby dapat perisai. Next, tiba-tiba bertemulah dia dengan seekor binatang lain. Shh, siapa? Burung hantu, betul semuanya. Burung hantu itu terkenal, kalau di sini burung hantu orang takut karena ada namanya hantu, benar? Siapa yang tahu bahasa Inggrisnya burung hantu itu apa? Oh, tepuk tangan dulu. Iya, kalau rakun tadi bahasa Inggrisnya juga rakun sama. Tapi yang ini, ini kalau di Indonesia karena ada kata burung hantu, jadi mungkin ada yang takut. Tapi sebetulnya ini burung yang dinilai sebagai sosok yang bijaksana. Nanti kalau kalian udah bertumbuh besar, udah masuk universitas, lihat deh. Banyak lambang-lambangnya itu kalau owl, ya, OWL, bacanya itu binatang burung hantu yang bijaksana karena suka baca buku. Jadi si burung hantu bilang, ayo kamu daripada, kalau menurut saya raja suka membaca. Nih hadiahnya buku. Nah waktu dia berjalan ketemu lagi. Nah betul, ini yang namanya rubah. Nah iya, ini rubah ini bilang begini, lebih baik kalau kamu bertemu raja, kamu bawa bantuan obat-obatan. Karena ternyata rubah ini dokter. Rubah dokter. Siapa di sini kalau besar mau jadi dokter? Angkat tangan. Luar biasa. Ada satu yang udah lulus. Puji Tuhan. Iya ya. Yang mau jadi dokter nanti ketemu kakak Jessica, tanya gimana gitu karena sekarang udah jadi dokter. Iya itu yang nari. Iya itu udah lulus SMA, udah lulus jadi dokter. Cuman badannya yang kecil. Karena rubah bilang raja adalah dokter yang baik katanya. Karena raja bisa ngobatin, jadi lebih baik kamu kasih hadiah obat vitamin. Oke. Saking banyaknya hadiah, next si baby ini bingung juga ya. Lalu ketemulah dia dengan binatang. Betul, tupai. Dan di tupai ini, tupai ini koleksi snack makanan yang sehat. Coba lihat ada buah apa aja di situ? Cherry apalagi?
Oke. Iya, pir. Apel. Nah, strawberry. Oke. Iya. Siapa di sini yang suka makan buah-buahan? Oke, kalian pinter, kalian akan sehat seperti tupai. Tupai suka buah-buahan, suka biji-bijian. Kira-kira baby bisa nggak bawa semuanya? Berat tapi dibawa, dikoleksi semua. Oke, kira-kira di tengah perjalanan ini sebelum sampai istana, deket istana, dia mendengar suara pujian seperti tadi yang bagus sekali suaranya. Iya ini, iya, tim PAW-nya kura-kura, iya, nyanyi. Ketawa ini tim PAW ya banyak nyanyi ya kura-kura bisa di bawah arah menyanyi tim PAW-nya. Terus mereka bilang begini, oh raja itu suka menyanyi gitu loh. Kalau raja itu suka menyanyi dan dia adalah seorang musisi. Anggota tim PAW cerita, jadi raja ini akan suka kalau kamu kasih alat musik karena ia seorang musisi. Musisi yang suka menyanyi dan memainkan musik dan membuat hati gembira. Nah, akhirnya selesai udah. Selesai ketemu teman-temannya yang lain, maka berangkatlah baby menuju ke istana. Beratnya ya. Dan sampai di sana baby masuk melalui pintu, lihat pintunya udah terbuka. Iya, seperti surga tapi ini istana. Baby masuk dengan hati-hati melalui pintu yang terbuka. Tiba-tiba, baby! Raja menyambutnya dengan senyuman. Ini rajanya. Aku senang kamu di sini. Kelihatannya kamu kok keberatan ya barangnya. Kamu butuh bantuan ya? Ya, kata baby. Iya. Nih kata baby, teman-temanku punya masalah. Nah, aku pikir kalau aku membawakan engkau raja hadiah yang terbaik, maka raja akan menolong. Jadi baby menaruh ini hadiah untuk raja. Nah, baby menyerahkan hadiah itu kepada raja. Apa yang raja katakan? Ya raja ini lion benar, singa ya. Kamu sudah membawa hadiah yang terbaik kata raja. Dia bingung baby, yang mana yang terbaik ya? Karena ada apa? Ada perisai, ada apa? Ada buku, ada yang perisai, ada makanan ya. Ada macam-macam. Tapi raja bilang, wah kamu sudah membawa hadiah yang terbaik. Baby bingung. Gak yakin yang mana yang terbaik ya. Ya, lalu raja bilang, ayo ikut aku. Nah, ikut aku akan segera membantu teman-temanmu yang bermasalah. Dia katakan ini. Dikatakan, jadi baby ini tanya. Tadi dia bingung ya, hadiah yang terbaik belum dijawab ya. Tapi ingat nih, waktu mereka berdua berjalan mau ketemu teman-temannya ya. Baby ini nanya pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan. Raja, apakah engkau seorang kesatria? Raja bilang, ya. Oh berarti betul ya tadi temannya bilang. Hebat bener juga ya. Terus dia juga bertanya, Raja apakah engkau, next coba. Ya jadi baby tanyanya apa? Raja apakah engkau seorang guru yang suka membaca? Jawabannya raja, ya apakah engkau suka baca buku? Ya suka. Lalu baby tanya lagi. Iya. Raja, apakah engkau bisa mengobati orang sakit? Ya, bisa mengobati yang sakit? Jawabnya, ya. Dia pakai baju dokter.
Terus next, nih ini apa ini? Raja, nah ini yang raja, kenapa dia membawa alat ini? Ini tahu nggak kenapa? Karena ini alat untuk menanam buah-buahan, tanahnya harus dibersihkan, dibajak. Jadi dia tanya baby, apakah engkau seorang petani raja? Ya, aku suka menanam karena aku suka makan buah. Nah, satu lagi, apakah engkau seorang musisi? Jawabannya, ya benar. Jadi raja jawabnya semua ya, ya, ya. Nah, terus babynya yang tanya, kok bisa engkau bisa mengobati, engkau mau mengobati, engkau mau membantu anak yang tidak bisa membaca, engkau mau membantu memberi makan, menanam buah-buahan, memberi buahnya kepada yang membutuhkan, yang sering kelaparan. Engkau juga mau menyanyikan lagu untuk yang sedih, kok engkau mau dan bisa? Nah, raja tersenyum. Kok bisa ya mengobati orang sakit, bisa ya? Bisa. Membaca, mengajarkan beruang yang gak bisa apa-apa, bisa? Bisa. Karena ini dia jawabannya. Aku memang bisa. Aku menjadi semuanya. Aku juga bisa mengobati, bisa mengajari, bisa memberi makan, bisa menghibur karena aku seorang raja yang baik. Tapi lebih dari itu, aku Bapa yang baik. Ulangi kata-kata saya, aku Bapa yang baik. Nah, setelah ini, lihat, tak lama kemudian raja dan baby balik lagi. Ya lihat, satu persatu mereka semua yang masalah, ada yang sakit, ada yang lapar, ada yang minta pertolongan, perlu diberi les-lesan karena nilai rapotnya jelek terus gitu ya. Semua melihat sang raja dan mereka memberi hormat. Raja berjalan menyusuri kota yang membutuhkan bantuan karena raja menyayangi mereka semua. Oleh sebab itu, baby berkata kepada raja, sekarang aku mengerti, engkau tidak hanya raja yang baik, tetapi engkau Bapa yang baik. Dan engkau bukan hanya Bapa yang baik, tetapi engkau adalah Bapa yang sangat baik. Katakan, Bapa yang sangat baik. Nah ini dia. Bapa yang sangat baik melindungi anaknya. Bapa yang sangat baik mengajari yang gak bisa. Bapa yang sangat baik menyembuhkan yang sakit. Bapa yang sangat baik memberikan apa yang kami butuhkan. Bapa yang sangat baik mengisi hidup kami dengan musik dan kegembiraan. Yang paling penting satu, semua bisa lupa. Paling penting, Bapa yang sangat baik mengasihi kami. Dan saya mau katakan, Bapa yang sangat baik itu enggak cuman mengasihi teddy bear. Karena ada satu Bapa yang sangat baik, bukan Lion King, tapi Bapa di surga. Ya, tapi di gambar ini ada gambarnya singa duduk berduaan dengan baby. Sama seperti kalian yang hari ini pakai t-shirt merah. Terus duduk dengan berpelukan. Akhir cerita mengatakan gini, Paduka Raja, ya, aku masih penasaran dari semua hadiah yang tadi katanya engkau sudah membawa yang terbaik. Yang mana yang terbaik? Waktu mereka berdua sangat intim mesra tanya, baby tanya itu. Dan jawabannya adalah, kamulah hadiah
hadiah yang terbaik itu. Jadi bukan perisai, jadi bukan yang lain-lain dibawa, tapi kamu baby hadiah yang terbaik. Karena kamu datang kepadaku saat kamu butuh kesulitan, saat kamu percaya. Itu membuat aku sangat gembira. Raja berkata, aku mengasihimu sepenuh hatiku seperti aku mengasihi semua anakku. Baby yang sedang mendengar kata-kata yang indah itu akhirnya dengan bahagia, dengan tenang, dengan pelan-pelan ngantuk dan bahagia ia berbisik. Bisikannya adalah engkau sungguh Bapa yang sangat baik. Sekarang semuanya bisik. Kita juga punya Bapa yang sangat baik, yaitu Bapa yang di sorga. Ya, oleh sebab itu kita juga hari ini mau bisik, katakan, engkau sungguh Bapa yang sangat baik. Amin. Oke, saya mau minta adik-adik maju semua, maju di depan. Kita mau nyanyi lagu Bapa engkau sungguh baik. Bisa nyanyi. Oke, sini nggak apa-apa deh. Saya mau doain. Oke, sini bikin lingkaran. Kunci apa ya? Bapa, nyanyi lagunya ngadep sini. Supaya nyanyi, ngadep saya mau doain. Engkau sungguh baik. Oke, sorry. Kasih-Mu saya minta kakak pembina untuk maju ikut menumpangkan tangan. Hidupku, ngadep ke sini aja nggak apa-apa. Tahu lagunya? Oke. Bapa, kami doakan anak-anak ini ya Tuhan. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, nyanyikan segenap hati. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, oh, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupmu. Kita punya Bapa yang kita kenal dengan nama Tuhan Yesus. Dia tahu ada adik-adik di sini yang sedang sakit mungkin. Iya, ya. Dan Bapa Surgawi juga tahu kalau ada yang sedang sukacita. Tapi juga dia tahu ada yang sedang sedih. Ini yang banyak nggak ngerti. Karena kadang-kadang papa mama nggak ngerti ya. Teman-teman nggak ngerti ya. Tadi katanya ada teman yang menjengkelkan, betul? Rasanya hati ini sakit gitu ya. Tapi Bapa Surgawi sangat mencintai kalian. Hari ini kakak-kakak pembina mau mendoakan untuk kalian. Hanya sekedar meletakkan tangan. Tapi sebetulnya yang mengasihi bukan cuma Bapa Surgawi. Tapi papa mama kalian itu sangat mengasihi. Sangat mencintai. Ada yang gak percaya di sini? Ya benar, kalian pernah dimarahin. Karena papa mama sayang. Tapi tidak ada orang tua yang sempurna. Kalau kalian di sini gak ada,
papa, nggak ada mama. Ada loh yang nggak punya papa. Ini Pastor Joshua udah nggak punya papa. Tapi dia tahu masih ada papa yang mengasihi, yaitu Bapak Surgawi. Yang tahu, yang waktu kamu sedih karena kamu kepengen ini. Tapi nggak ada yang mengerti. Kamu kepengen, tapi papa mama juga nggak bisa memberi. Karena memang mungkin apa yang kalian minta tidak bisa mereka beri. Bukan berarti nggak sadar. Oke, dengan tenang musik kan, saya mau semua tutup mata dan kakak menghampiri dan menumpangkan tangannya, cuma pegang aja gitu. Mungkin satu kakak bisa pegang dua gitu. Saya mau berdoa, hambamu berdoa Tuhan untuk anak-anakmu yang di sini. Yang sakit letakkan tangan di dadamu, yang sakit. Yang sakit disembuhkan. Karena Tuhan adalah Jehovah Rafa. Sakit apapun itu, sakit pilek, demam, tidak enak, perutnya, kembung, apapun itu. Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang susah hati karena ngikutin pelajaran susah banget di sekolah. Yang kesulitan di sekolah. Pastor mau doain. Karena Bapak itu juga seorang guru yang bisa memberi hikmat untuk mengajar. Letakkan tangan. Pastor pun meletakkan tangan. Karena banyak hal gak ngerti. Bapak Surgawi, lihat setiap anak-anakmu yang membutuhkan pertolongan di dalam studi mereka, dalam pelajaran mereka. Engkau yang membantu. Engkau yang membuat anak-anak ini berhasil dalam sekolahnya. Mereka akan belajar dan mampu menyerap pelajaran yang diajarkan. Mereka akan menikmati membaca buku. Mereka tidak akan bosan belajar karena mereka telah diberikan otak, pikiran yang cerdas. Anak-anak kami semua adalah anak-anak yang cerdas di dalam nama Tuhan Yesus. Satu lagi, saya mau doain untuk setiap anak yang mengasihi papa mamanya. Yang enggak punya papa mama atau papanya atau mamanya atau neneknya. Atau yang mengasihi. Meskipun kalian kadang-kadang mangkel. Tapi yang mengasihi orang tua ya. Cinta orang tua. Letakkan sekarang tangannya dua-dua di dada. Ini tanda aku mengasihi orang tuaku. Firman Tuhan katakan loh. Taatilah orang tuamu. Kalau mengasihi berarti taat. Karena itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Surgawi ngerti, aduh nggak tak. Kalau taat kadang-kadang susah ya. Hati lagi bete, lagi nggak seneng. Menjengkelkan keadaan. Sangat tidak enak. Tapi percayalah, engkau anak-anak yang baik. Kadang kamu kepingin tapi nggak kepingin, maksudnya lagi suasana hatinya lagi sedih, tertekan. Bahkan ada anak-anak yang sini sedang marah. Saya nggak tahu marah kepada siapa, nggak usah lapor kepada saya. Lapor, katakan pada Tuhan. Nih, letakkan tangan di dada, terus ginikan tangannya. Dan tirukan doa ini. Tuhan Yesus, aku serahkan hatiku kepadamu. Ya. Biarlah hatiku menjadi lembut, menjadi taat seperti Engkau. Ya. Hibur aku saat aku susah. Bantu aku, tolong aku saat aku dalam kesedihan. Aku percaya Tuhan. Aku mengasihi Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Aku mengasihi papa mamaku. Aku mengasihi kakak adikku. Aku mengasihi keluargaku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau adalah kasih. Engkau yang membuatku sabar, yang membuatku murah hati, yang membuatku tidak egois,
yang membuatku berkenan di hadapan-Mu. Berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, tadi sudah ngomong gini ya, karena kita menyerahkan hati itu kepada Tuhan. Saya mau tanya, sebetulnya Tuhan itu di mana Tuhan Yesus? Siapa di sini yang percaya Tuhan Yesus mengasihi? Oke. Tapi siapa yang sudah mengundang Tuhan Yesus ada di hati. Makanya tadi menyerahkan, siapa yang udah mengundang Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat ada di hati. Udah, oke. Kalau kalian sedih, kebanyakan udah. Kalau kalian belum mengerti, nanti kakak pembina yang ngerti. Kalian bisa ngomong sama Tuhan yang ada di sini, yaitu Roh Kudus. Oke, dia akan mendengarkan. Dia tidak jauh. Seperti baby tadi harus pergi jauh ke istana. Puji Tuhan kita nggak usah. Kalau kita kesepian, kita nggak punya teman, orang tua nggak sama kita, kita bisa berdoa. Dan sebut, Tuhan Yesus aku kesepian. Tuhan Yesus aku sedih. Tuhan Yesus akan menghibur kalian. Amin. Siapa di sini yang tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kalian? Tepuk tangan dulu untuk kalian. Oke, terima kasih. Boleh kembali ke ruangan ke Kingdom Kids kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Terima kasih. Anak-anak akan kembali ke ruangannya. Oke. Tadi lagunya yang tadi. Lagu yang tadi. Ada lagu yang seperti Bapak nanti ya. Oke, ada satu lagu. Bapak Ibu sekalian. Cerita anak-anak ini mungkin sangat berkurang sekarang, tapi perlu digalakkan. Saya tahu kita bukan punya budaya suka menceritakan anak buku gitu ya. Apalagi zaman sekarang semua udah ada iPad, ada handphone, semuanya begitu ada. Tapi puji Tuhan, di Indonesia ini kalau sekarang pun buku enggak ada, kita bisa mempraktekkan anak-anak ini tadi bukan dengan membaca buku, tapi Bapak Ibu Google di YouTube, cerita Alkitab banyak sekali, terutama dari Superbook. Jadi Bapak Ibu lebih enak gak usah ngomong kayak saya tadi, tapi ayo kita nonton sama-sama, itu perlu. Sekarang bahaya sekali, anak-anak ini pengaruhnya sangat jahat. Ya, kadang-kadang saya berpikir, apakah orang tua tahu bahwa anak-anak ini perlu diberi batasan untuk handphone. Mumpung masih kecil-kecil begini, ini masih bisa. Nanti bertambah besar, bertambah usia. Itu handphone udah di kantong mereka, udah gak bisa gitu loh. Tapi kalau masih kecil, coba. Kalau nanti dibilang nggak boleh, itu mereka, ayo jangan main terus. Mereka akan marah-marah karena mereka suka dengan handphone. Tapi puji Tuhan, dengan YouTube tuh hanya alat. Tapi dengan cerita yang benar Alkitab, nggak apa-apa. Tapi hati-hati, kadang-kadang waktu nggak sengaja. Kalau orang tua pernah menonton situs-situs yang tidak baik, ya kadang-kadang Google ini sudah semacam robot. Sekali kita nonton yang nggak baik, itu nanti dikirimin link-link yang sejenis, link. Jadi bahaya, kadang-kadang anak-anak nggak sengaja cuman pencet film anak-anak, tapi ada link yang masuk yang menyangkut hal-hal yang tidak baik, pornografi dan sebagainya. Bahkan ini bukan salah orang tua,
tapi memang sudah dikomersilkan. Nonton apapun ada iklannya. Kalau iklannya baik nggak apa-apa. Tapi ini iklan-iklan yang punya gambar-gambar yang kurang sopan. Jadi hati-hati. Kalau mengurangi jangan, nggak boleh. Itu caranya, ayo hari ini kita nonton dong, bareng-bareng kita nonton ya. Nonton bareng-bareng dari sini. Dan kita bisa cari cerita kartun banyak, Superbook. Ya, Crossroad, macam-macam. Tapi sekali kita buka Superbook aja udah banyak. Atau Google cerita Alkitab anak, kartun anak. Banyak sekali. Ya. Saya percaya hari ini bukan kebetulan. Karena ternyata tanpa sadar beberapa gereja hari ini juga mereka merayakan bersama-sama dengan anak-anak. Mereka mendengarkan firman bersama anak-anak. Saya tahu anak-anak firmannya beda. Tapi dalam waktu yang singkat ini saya juga mau membagikan firman untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, firmannya singkat aja dari Mazmur 127 yang saya mau bagikan. Beberapa poin. Kenapa firman Tuhan katakan anak-anak ini berharga? Karena mereka diciptakan oleh Tuhan. Serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi orang tuanya juga berharga karena kita juga diciptakan seperti serupa dan segambar dengan Tuhan. Meskipun di dalam kita sudah ada Tuhan Yesus, Bapak Ibu sudah menjadi anak Tuhan. Jesus is in your heart. Yesus ada di hatimu. Tetapi di dalam darah ini masih ada turunannya dari nenek moyang kita, yaitu di dalam darah mengalir yang namanya ketidaksabaran. Semua bentuk kedagingan, karena itulah dosa, gitu loh ya. Tidak bisa mengasihi, membenci, membunuh. Apa banyak anak dibunuh di Indonesia ini melalui aborsi juga. Ya saya nggak bahas itu, tapi kekejian di dunia ini terhadap anak itu sebetulnya adalah rencana si jahat. Karena memang pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus datang ke dunia ini itu sebaliknya untuk bukan membunuh, memberikan hidup. Dan tidak bisa membinasakan karena dia memberikan hidup yang kelimpahan. Di dalam karya penebusannya. Kalau kita sekarang hidup di dunia yang sedang rawan, kayaknya nggak aman untuk anak-anak. Ya, kita pun bisa bersyukur di dalam Tuhan. Kita punya perlindungan. Mazmur 127, ya, saya mau bacakan aja beberapa, nggak semua tapi. Dikatakan jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang yang membangunnya. Memang jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga, ayat 1. Dikatakan memang sia-sia kalau usaha orang membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangun. Rumah kalau punya uang bisa dibangun. Orang punya uang bisa membangun. Bagi Tuhan rumah tempat tinggal itu penting. Tapi ada yang lebih penting, yaitu rumah tangga. Rumah tangga beda dengan rumah. Rumah tangga itu tidak bisa dibeli dengan uang. Harus dibangun dengan satu pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Ngapain kita ada di dunia? Ngapain kita menikah? Itu pengertian kenapa kalian kok menikah? Ya karena saya jatuh cinta. Perasaan cinta pun itu Tuhan berikan yang namanya emosi supaya bisa tertarik. Oleh sebab itu tertarik dengan lawan jenis. Itu hadiah dari Tuhan. Tuhan berikan perasaan itu supaya bisa tertarik dan bisa menikah dengan lawan jenis. Bukan dengan sesama jenis. Karena sekarang akan menuju ke situ. Puji Tuhan mungkin Indonesia nggak seperti yang di barat yang sudah semakin mereka ya kayaknya biasa udah normal. Tapi firman Tuhan katakan oke, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dua yang berbeda dan mereka akhirnya menjadi satu
untuk memberikan keturunan karena Tuhan punya visi, misi ke depannya. Jadi di sini kalau ayat 1 mengatakan harus ada yang membangun rumah tangga. Kita, papa, mama, ya, suami istri membangun rumah tangga dengan satu keyakinan bahwa anak-anak ini jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Saya mau memberi beberapa kesaksian bahwa ini di beberapa budaya termasuk Chinese. Kalau Chinese itu sangat ada satu yang benar-benar pemelintiran. Di Chinese kalau lahir diramal, bukan yang anak Tuhan ya, yang di luar Tuhan kalau belum bertobat. Anak ini enggak cocok jadi anakmu. Ini harus diserahkan. Itu namanya, ada istilahnya mereka. Jadi papa mamanya mereka enggak boleh sebut papa mama. Harus panggil om tante. Anak ini diasuh oleh om tante yang disebut papa mama. Menurut saya kelihatannya baik ya, tapi enggak baik. Karena ini bukan firman Tuhan. Firman Tuhan di Mazmur 127 dan 128 berbicara mengenai anak-anak itu adalah upah berharga, gak bisa dibiarkan. Nah ini kan yang di luar, ini budaya saya yang belum ditebus oleh Yesus, nenek moyang saya itu begitu. Jadi kalau lahir gak cocok, yang bilang gak cocok juga orang yang meramal, gak cocok, harus diserahkan gitu. Tapi juga ada budaya-budaya yang mungkin bukan seperti agama tertentu yang dianut nenek moyang saya. Tapi ada yang diserahkan anaknya ke orang lain karena satu maksud dan memang keadaan yang terpaksa. Di Pondok Hayat, di Duku Kupang, ini ada sebuah panti yang khusus menerima anak-anak yang lahir tidak punya papa. Ya, mamanya hamil, yang papanya ada yang tidak mau bertanggung jawab, ada yang ya nggak mau tanggung jawab jadi ya nggak mau diakuin. Tapi puji Tuhannya wanita-wanita ini yang sudah mengerti kebenaran dan tidak memilih untuk membunuh anaknya, mengaborsi. Jadi mereka diinjili dan mereka diberi kekuatan untuk tinggal di pondok Hayat tersebut, diberi penampungan sampai anaknya besar. Maksudnya besar dalam kandungan dan siap untuk dilahirkan. Nanti anak itu akan dilahirkan dan kalau ada yang mengadopsi diserahkan. Saya pernah ke sana berapa kali. Pelayan Tuhan di sini juga pernah. Karena kita terbeban. Kita mau mendukung ini. Dan saya lihat banyak sekali yang punya orang tua angkat, diadopsi ya, udah puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi banyak yang enggak diadopsi. Jadi yang enggak diadopsi itu biasanya yang udah agak besar. Karena orang tua yang enggak punya anak kepingin punya anak, mereka maunya dari kecil. Nah, tapi puji Tuhan. Karena pemilik yayasan dan semua segenap tim pelayanannya itu takut akan Tuhan. Mereka mendoakan dan saya melihat bahkan mulai loh mereka itu ada yang sampai tambah lama tambah gak ada yang mengadopsi. Akhirnya mereka bertumbuh dewasa dan bahkan sampai ada yang kuliah. Tapi saya percaya kalau anak pun tidak tahu orang tuanya siapa, orang tua angkatnya. Tapi dia kenal Bapa yang menciptakan dia. Karena kejadiannya dahsyat dan ajaib. Ya, kalau dia kenal itu, dia terima dirinya. Dia terima Tuhan Yesus. Dia tahu dia berharga. Dan dia tidak akan kepahitan sama orang tua yang membuangnya. Saya bilang, orang tua yang membuangnya. Nah, saya nggak tahu kalau Bapak Ibu di sini, saya nggak mengerti keadaannya ya. Saya percaya di sini tidak ada yang mau menelantarkan anaknya. Tapi mungkin Bapak Ibu bertemu dengan seseorang yang menelantarkan anaknya. Beritakan ini bahwa anak-anak ini berharga di mata Tuhan. Biasanya yang mau meninggalkan anaknya itu bukan sengaja juga.
karena alasan ekonomi, karena alasan ketidaksanggupan, yang semuanya masuk di akal. Tapi saya percaya kalau Tuhan yang membangun rumah tangga, Tuhan juga memampukan. Kalau engkau bilang aku nggak mampu nih rumah tangga, soalnya aku ini secara keuangan nggak bisa. Jadi aku lebih baik serahkan anak ini ke tempat lain gitu ya. Ke tempat lain, ingatlah bahwa Tuhan itu sanggup mencukupi ya. Karena dia adalah Bapa yang sangat baik. Nah, ayat 3 mengatakan, ini ayat yang saya mau bacakan karena bahasa Indonesia terjemahannya salah dalam TB. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Hanya di terjemahan TB yang kurang tepat. Karena BIMK dan sebagainya sudah terjemahannya sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka daripada Tuhan. Milik pusaka. Jadi bukan anak-anak laki, bukan anak-anak perempuan. Mau laki mau perempuan sama aja. Karena mereka milik pusaka daripada Tuhan. Buah kandungan adalah suatu upah. Kalau Bapak Ibu mengerti firman ini, kalau ini milik pusakanya Tuhan jadi sangat berharga. Kalau hari ini kita diberi kesempatan untuk mempunyai anak, ingatlah ini bukan anak kita. Ini milik pusakanya Tuhan, titipan. Pernah enggak dititipi barang berharga? Kalau cuma dititipin buku yang enggak berharga, mungkin kita ya enggak terlalu hati-hati. Tapi kalau dititipin berlian harganya 1 miliar, titip ya miliar. Ini berlian 1 miliar jangan sampai hilang, titip ya. Saya rasa Bapak Ibu pasti merawat dan hati-hati, menjaganya dengan hati-hati. Demikian juga anak-anak ini milik pusaka daripada Tuhan. Kalau hari ini ada yang mempunyai anak-anak yang rasanya Bapak Ibu udah jengkel aja karena nggak nurut gitu ya, nggak nurut. Ya, saya teringat anak saya dulu pernah karena papanya geleng-geleng kok nggak nurut. Kita salah belum ngerti, bisa salah ngomong kita bilang kalian tuh yang nurut. Nanti kalau kalian nggak nurut, anakmu itu nanti jadi nggak nurut juga. Nah anak-anak itu pinter. Oh berarti dulu papa itu nggak nurut, makanya sekarang aku ini ya gini ya, ingat ya. Dulu papa pernah bilang gitu. Nah jangan pakai Alkitab untuk ngomong ini loh, firman Tuhan ngomong, engkau anak-anak harus taat. Jangan pakai ini untuk senjata, jangan untuk. Tapi anak-anak ini milik pusaka, dijaga. Dan waktu kita menjaga, mendidik, membesarkan dan sangat menjengkelkan. Satu hal, serahkan gini, Tuhan ini titipan, aku gak sanggup Tuhan. Ya, aku gak sanggup. Tapi aku mau nurut akan perintahmu. Karena aku udah dititipin, berarti aku juga dimampukan. Ngomong aja begitu. Dalam kemangkelanmu, dalam kejengkelanmu, saya ngerti Bapak Ibu. Kalau yang masih kecil-kecil lucu-lucu, jengkelnya gak terlalu, tapi tambah besar, tambah remaja. Benar-benar kita juga bisa jengkel, kita juga bisa marah. Tapi ingat, anak-anak titipannya. Nah, saya tutup dengan ayat yang keempat. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Punya anak, kita menghadapi musuh Bapak Ibu. Tapi musuh kita bukan anak kita. Musuh kita adalah ya ketidaktaatannya, ya situasinya, teman-temannya, kemalesannya, ya pokoknya musuh itu begitu banyak. Tapi percayalah, firman Tuhan katakan, kita tuh bisa berbahagia sebetulnya. Karena firman Tuhan ngomong, kalau kita membuat penuh tabung, maksudnya kita terima. Kita siapkan tabung, itu juga panahnya mesti disiapkan. Sebelum dia melesat, kita membuatnya menjadi tajam.
seperti pisau yang mesti ditajamkan supaya bisa berfungsi dengan baik. Demikian anak panah ini siap diluncurkan satu kali kepada musuh. Dan dia siap. Tapi Bapak Ibu sekali lagi, bukan dengan kekuatan. Hari ini saya mau firman yang untuk anak-anak ini juga untuk kita. Bukan dengan kekuatan kita. Tapi sesungguhnya bukankah baby teddy bear itu yang tadi bertengkar. Orang tua kan ya bertengkar. Yang tadi sakit, kita juga penuh masalah. Kita juga tidak berdaya dengan keterbatasan kesehatan kita kadang-kadang. Kita yang sedang lapar. Laparnya mungkin bukan dengan makanan, tapi lapar dengan emosi yang sedang kering. Karena di dalam rumah tangga tidak ada keharmonisan. Kita lapar, kita terluka, itu kita. Tapi ada seorang raja yang sekarang kita tahu udah bukan singa. Kalau anak-anak taunya tadi pakai buku sih, tapi seorang raja di atas segala raja. Yang juga menjadi sahabat yang setia. Dia sahabat yang setia. Oleh sebab itu, sahabat itu yang sejati itu menemani kita saat kita lagi gak enak. Itu baru namanya sahabat. Punya sahabat atau enggak, lihat waktu kita susah ada yang menguatkan kita enggak, ada yang nemenin kita enggak, itu yang sahabat. Yang tetap bersama kita saat kita enggak ada uang, lagi susah, lagi benar-benar tersesak dalam keadaan yang serba sulit, tapi ada yang tetap berada bersama kita, itu sahabat. Dan terbatas di dunia ini. Tapi kalau senengnya waktu makan-makan, waktu diundang, waktu enak, waktu ditraktir, itu bukan sahabat. Itu sahabat tapi bukan sejati. Dan seorang sahabat yang tanpa pamrih, tanpa batas, itu Yesus. Makanya dikatakan dalam Mazmur 23, terjemahan PPT ya, The Passion Translation, mengatakan engkau adalah seorang gembala dan juga sahabatku. Kalau TB kan engkau adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, ada satu yang terjemahan katakan engkau juga selain gembala, tapi sahabat. Nah, demikian juga kita yang punya anak-anak. Anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. Titipan, mari kita rawat, mari kita gembalakan. Dan saat menggembalakan ada waktunya kita itu bisa tidak setuju dengan perbuatannya. Kita mesti mendisiplin, karena salah mesti dididik. Kalau udah tahu salah, kita nggak ngomong apa-apa. Bukannya nggak mau ngomong, ada yang mau ngomong tapi capek menasehati, ada. Karena saya pernah, kalau diomongin terus malah kita yang dibilang cerewet. Jadi ya udah nggak diomongin, karena kalau anak-anak terlalu banyak omongan dibilang cerewet. Tapi kita mesti mengadu kepada sahabat kita. Kita berdoa kepada Tuhan yang menjadi gembala kita, yang memberi pertolongan. Lebih banyak anaknya, lebih banyak doanya, karena kebutuhannya berbeda. Oleh sebab itu kalau berdoa, saya bingung doanya gimana. Apakah Tuhan bantu anakku, Tuhan lindungi anakku, selesai. Tapi katanya doa terus menerus, gimana? Saya kasih satu tips. Doakan Mazmur 127 ayat 3. Doakan, sebut nama anak-anakmu. Sungguh Joshua adalah miliknya Tuhan, milik pusakamu Tuhan. Sungguh, sebutkan nama anakmu, Jeremy. Sungguh James adalah milik pusakamu Tuhan. Sambil mendoakan, kita itu percaya apa perkataan firman Tuhan. Padahal yang kita lihat dia menjengkelkan. Tapi menurut Tuhan dia adalah calon anak panah. Tapi kalau kita lihat, waduh ini bukan calon anak panah. Ini duri yang menusuk aku sebagai orang tua. Kita doakan. Doakan Mazmur 23 itu untuk setiap anak-anakmu. Itu saya doakan. Tuhan adalah gembalaku. Saya dulu doa begitu. Tapi kalau punya anak, untuk mendoakan anak-anak, Tuhan adalah gembalanya James. Ya,
dia tidak akan kekurangan. Karena saya tahu, waduh ini lagi kuliah nih, bisa kekurangan ini, bisa kekurangan biaya, bisa kekurangan dia kerja harusnya dapat 20 jam, dia lo dapatnya cuma beberapa, aduh. Tapi saya daripada khawatir saya bilang, Tuhan tidak akan kekurangan. Tuhan yang akan membimbing dia ke rumput, ke padang yang berumput hijau. Tuhan akan membimbing dia ke air yang tenang, Tuhan, yang tenang. Dan engkau akan memimpin di jalan yang benar. Ya udah doain menurut ayat ini. Maka tanpa terasa waktu akan, loh udah selesai. Dan engkau akan menikmati, engkau akan menikmati. Berdoa dan akhirnya udah gak khawatir. Harus diakui kalau punya anak itu ibu-ibu khawatir. Saya gak tahu bapak-bapak. Tapi ibu-ibu itu khawatir. Khawatir ini, khawatir di sekolah, khawatir pergaulan, khawatir. Bapak-bapak mungkin khawatir biaya dan sebagainya. Tapi ibu-ibu juga khawatir. Oleh sebab itu doakan. Amin. Saya undang semuanya bangkit berdiri untuk menutup. Saya mau mendoakan Bapak Ibu sekalian. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Tuhan inilah lagu yang kami ekspresikan melalui lagu. Tapi ini adalah perkataan kami yang keluar dari lubuk hati kami ya Tuhan. Sebagai orang tua, kami juga kewalahan. Sebagai orang tua, kami menjadi patah semangat kadang-kadang. Tapi kami melayangkan mata kami kepadamu yang sumber pertolongan, yang hari ini kami tahu mendengar doa kami. Karena engkau adalah Bapa yang baik. Mampukan kami mengasihi anak-anak kami sebagaimana engkau Bapa yang baik mengasihi kami. Haleluya. Haleluya. Bapa. Setiap benar Tuhan, tak sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu seperti Bapa. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya. Oh serang, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu karena unaikan yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau
yang terbaik bagimu. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, engkau tidak bisa memberikan kepada anakmu apa yang kau tidak miliki. Kadang-kadang kita tidak memiliki cukup kasih, kadang-kadang kita kurang bisa mengampuni. Oleh sebab itu, kita yang terlebih dahulu yang menyanyikan lagu ini, menyatakan bahwa Bapa sayang aku sebagai orang tua. Biar kasih-Mu melimpah di dalam hidup kami ya Tuhan, supaya kasih yang melimpah ini yang bisa mengalir kepada anak-anak kami. Mampukan kami untuk menjadi orang tua yang mendidik anak-anak kami, supaya mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kami mempunyai standar bukan anak-anak ini sukses, tapi anak kami takut akan Tuhan. Karena kalau anak-anak kami takut dan hormat akan Engkau, maka mereka akan menuruti perintah-Mu. Mereka akan berhasil karena mereka tahu siapa yang menjadi penolong dan juru selamat. Oleh sebab itu hari ini, kalau setiap orang tua hadir di tempat ini ataupun oma, opa, kakek, nenek, biarlah kami mengangkat tangan kami sebagai tanda kami berserah Tuhan kepadamu. Hanya Engkau yang sanggup untuk menolong kami menjalankan peran kami sebagai orang tua. Berikan kekuatan kepada setiap anak-anak-Mu di tempat ini untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab. Dan biarlah kami semua menjalankannya dengan sukacita karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Firman Tuhan yang akan saya bacakan ini adalah doa yang saya mau doakan bagi Bapak Ibu sekalian. Berbahagialah engkau, setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Para istri akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati ayah, orang laki-laki, pemimpin rumah tangga yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Engkau akan melihat kebahagiaan, sukacita seumur hidupmu karena sukacita ini di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan engkau, janji firman Tuhan, akan melihat anak-anak dari anak-anakmu, itu janji firman Tuhan. Panjang umur adalah milikmu, kesehatan menjadi milikmu, kekuatan menjadi milikmu, supaya engkau hidup juga bukan untuk dirimu, tapi untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak keluarga yang lain. Demikianlah kalau sebentar lagi kita pulang masing-masing ke rumah masing-masing, maka berkat dari Bapa yang engkau curahkan melalui putramu Yesus Kristus dan juga Roh Kudus yang akan memimpin, selalu menginsafkan, menuntun, menghibur, menguatkan langkah-langkah kami, baik sebagai anak maupun sebagai orang tua maupun sebagai mertua atau sebagai mantu. Kami yakini engkau menyertai kami, tidak pernah ditinggalkan. Damai sejahtera adalah milik kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, amin.